Sekira 100 oknum TNI melakukan pembantaian berdarah di Desa Selamat, Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8/11 malam. Akibat pembantaian tersebut, 10 korban mengalami luka-luka dan 1 warga meninggal dunia. Komandan TNI setempat mengaku bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Arem Herman Santoso, akhirnya muncul setelah sejumlah anak buahnya diduga membantai warga sipil di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Ia muncul dan menemui ratusan warga yang menggeruduk Batalion Armet sambil membawa mayat Raden Barus, 60 tahun, korban tewas diduga ulah anak buahnya. Naik, lalu berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arem Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Arem Herman Santoso, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Diketahui, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet 2/105 Kilap Sumagan. Mereka membawa mayat Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI dengan kondisi kepala luka dan perut diduga kena tusuk senjata tajam. Pantauan di lokasi. Awalnya warga berkumpul di rumah duka korban di Dusun 4, Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang sejak pagi menunggu jenazah korban tiba usai diautopsi. Setibanya mobil ambulans, warga langsung bergerak beramai-ramai membawa mobil ambulan berisi mayat korban ke Batalion Artileri Medan, Armet 2/105 Kilap Sumagan yang berjarak sekitar 2 km. Mobil ambulan dikemudikan sopir dan diisi keluarga melaju pelan-pelan, diikuti warga yang berjalan kaki, juga menaiki sepeda motor dari belakang. Sambil berjalan menuju Armet, warga terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena mereka sempat dihalang-halangi personel TNI berseragam lengkap hingga mobil ambulan mogok. Kurang lebih 200 meter sebelum tiba di gerbang Batalion Armet, 2 truk pengangkut personel TNI keluar dari batalion dengan kecepatan tinggi hingga nyaris menabrak masyarakat. Diduga, mobil ini akan menghalau masyarakat yang semakin dekat ke batalion karena dikabarkan Pangdam I Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan berada di dalam. Namun 2 truk tadi memutar balik dan menutup jalan kurang lebih 50 meter dari gerbang batalion untuk menghalau massa masuk. Setibanya di depan Armet situasi sempat memanas karena warga berusaha masuk ke dalam menemui petinggi batalion. Salah satu warga, Herna, mengatakan Raden Barus merupakan korban kekejaman personel TNI. Ia menyebut, aparat negara itu beramai-ramai membantai pria 60 tahun tanpa belas kasih. Kedatangan mereka ke batalion menuntut keadilan tewasnya Raden Barus diduga akibat digebuki dan ditusuk. Kesini nuntut keadilan. Dia pelindung kenapa dia pembunuh, kata Herna, dijumpai di depan Batalion Artileri Medan, Armet 2/105 Kilap Sumagan, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Ada belasan korban luka, tapi dikabarkan hanya 7 orang yang luka parah. Dari 7 orang itu, 1 diantaranya tangannya hampir putus akibat ditebas. Diperkirakan Herna, saat kejadian Jumat malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hingga Sabtu dini hari ada 100 lebih personel TNI berseragam preman dan berseragam lengkap menyerbu kampungnya. Mereka datang membantai warga tak peduli muda, tua maupun orang yang melintas. Rata-rata 1 kompi, 2 kali orang ini datang. Pertama ada 100 orang,
Baru kedua kalinya satu kompi orang ini datang, ungkapnya. Kami gak tahu masalahnya apa, gak ada kami bermusuhan sama Armet ini. Setahu kami satu kampung si biru-biru ini kami tidak bermusuhan dengan Armet, katanya. Atas kejadian ini, warga Kecamatan Sibiru-Biru meminta Pangdam I Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan mengungkap siapa saja pelakunya dan memecat mereka dari TNI. Itu kan pemburu bukan pelindung, pecat saja. Presiden Prabowo Subianto mengawali lawatan perdananya di Cina dengan menggelar serangkaian pertemuan pada Sabtu 9 November 2024 waktu setempat. Diketahui agenda hari ini Presiden Prabowo menghadiri pertemuan dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional atau National People's Congress atau NPC Tiongkok yakni Zhao Leji di Great Hall of the People, Beijing. Diketahui sendiri, saudara, tampak Presiden Prabowo ini tadi saat tiba di Great Hall of the People Beijing, ini langsung disambut juga oleh Zhao Leji. Tampak Presiden Prabowo ini berjalan langsung di karpet merah dengan menggunakan setelan jas warna abu dan peci hitam. Ia langsung disambut Zhao Leji dengan berjabat tangan dan langsung berfoto bersama. Orang nomor satu di Indonesia tersebut ini disambut dengan hangat oleh Zhao Leji dan pemimpin lainnya. Tampak bendera Indonesia dan bendera Cina juga berkibar berdampingan di luar maupun di dalam ruangan. Kemudian saudara Prabowo dan pimpinan NPC lainnya langsung melakukan pertemuan bilateral tersebut. Menteri Luar Negeri RI yakni Sugiono menjelaskan bahwa agenda presiden selama di Cina ini dikatakan olehnya setelah bertemu dengan Zhao Leji, kepala negara akan melanjutkan menghadiri pertemuan bilateral dengan Premier atau Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok atau RRT Yang Mulia Li Qiang. Setelah itu Presiden Prabowo ini juga tadinya sudah melakukan kunjungannya sebentar ke Tiananmen Square untuk meletakkan karangan bunga. Rencananya nanti malam Presiden Prabowo juga akan ada pertemuan bilateral antara Presiden dengan Presiden Xi Jinping yang dilanjutkan dengan acara makan malam kenegaraan. Sebagai informasi saudara, dalam lawatannya Presiden Prabowo didampingi oleh Menlu Sugiono, kemudian ada Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslani. Selain itu turut mendampingi juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia Stella Christie. Adapun putra dan adik Prabowo yakni Didit Hedi Prasetyo dan Hasim Joyo Hadikusumo serta Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya juga turut serta mendampingi. Dari Cina, Presiden Prabowo dan rombongan akan bertolak ke Amerika Serikat, lalu ke Peru, Brasil, dan Inggris. Diketahui saudara, Presiden Prabowo nantinya akan berada di Cina ini sampai hari Minggu esok.